Di dalam Islam ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dia, Rasulullah SAW berkata, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Nah, makanya di Al-Quran saja kita senantiasa untuk ditekankan untuk diri kita atau otak kita untuk senantiasa membaca. Makanya di turunnya wahyu pertama kali kan Iqra, bacalah. Makanya kita setiap manusia diharuskan untuk senantiasa membaca, belajar. Nah, kalau sudah belajar dan kalau kita sudah mengerti, kita harus beramal soleh. Kita harus menyebarkan ilmu itu senantiasa bahwa kita bermanfaat bagi semua orang, sehingga orang itu akan jadi cerdas, bukan malah sebaliknya. Kita belajar dari apa saja, bisa dari ciptaan Allah yang lainnya, yaitu dari burung, dari pohon, dari apa saja yang kita lihat yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan. Kita belajar dari situ, dari ikan, dari kenapa ikan bisa bernafas di lautan, kita kan bisa belajar dari situ. Dan paling menarik sekali pada saat itu kan ada kejadian yang gimana ya, kejadian ketika pertengkaran antara Habil dan Qabil. Itu kan nggak ada, ketika si Habil terbunuh itu kan si Qabilnya bingung gimana caranya untuk menyembunyikan mayat ini. Allah mengajarkan kepada si Qabil, lihatlah burung gagak itu. Ketika ada dua burung gagak itu bertarung dan salah satunya mati, akhirnya burung gagak itu menggali kuburnya dengan paruhnya sehingga mayat yang satu dikubur di bumi. Dan itu pelajaran yang luar biasa ya, yang Allah berikan kepada manusia, dan itu diikuti oleh si Qabil. Walaupun seorang Qabil itu seorang yang rusak, dia yang membunuh saudaranya, tapi Allah sangat menyayang. Dia mengajarkan Qabilnya untuk senantiasa mengubur saudaranya itu. Kita nggak ambil pelajaran yang jahat ya, yang membunuhnya ya. Kita hanya belajar dari Allah memberikan ilham pada si Qabil untuk senantiasa menguburkan jenazahnya. Itu baik. Apakah membunuh itu baik? Ya kan nggak baik, itu kan jahat. Nah itu ya, itu manfaatnya. Sehingga kita pun sudah melakukan manfaat itu, yaitu ketika ada orang meninggal kita kubur dan lain sebagainya. Dan nggak sebatas itu, ketika Islam memajukan tentang ilmu pengetahuan, ilmu sains dan ilmu lainnya, sehingga itu akan bermanfaat bagi kita semua. Contohnya di kala zamannya Rasulullah SAW, itu kan memberikan banget ilmu, dan diajarkan ilmu dulu, akhlak dulu, bukan peperangan, tapi ilmu dulu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, kan gitu ya. Dan ketika sudah kita sudah berilmu, sudah menguasai itu, makanya kita akan menggunakan ilmu itu untuk bermanfaat kepada orang lain, bukan malah sebaliknya. Makanya itu kita nggak boleh menggunakan nafsu kita ya untuk menggunakan akalnya. Makanya
Makanya ilmu itu penting, bukan nafsu yang penting, tapi ilmu penting. Biasanya nafsu itu eh, biasanya nafsu itu ya bergandengan dengan gengsi, seperti jin, iblis itu kenapa nggak mau bersujud kepada Allah, bersujud kepada manusia. Allah kan menyuruh dia sujud untuk menghargai penciptaannya, bukan menyembahnya. Malah si iblis itu kan malah sombong, gengsi, bahwa saya lebih baik daripada dia. Seperti halnya yang terjadi di negeri Konoha kemarin. Karena dia merasa tinggi, dia merasa seorang pejabat. Ketika ada orang yang jawabannya eh, dua jawaban yang sama tapi satu disalahkan satu enggak, itu kan gengsi. Kata juri lebih baik daripada yang lain. Jadi ya apa yang namanya ya, kita nggak harus begitu. Yang kita harus bijak dalam menanggapi semua itu. Kita harus bijak dalam uh, dalam pengetahuan kita. Kita harus bijak untuk menanggapi apa yang menjadi persoalan manusia.